selamat sore Sobat Philip semuanya. Kembali lagi bersama saya Farah Almaida, yang mana hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Dan tentunya saya tidak sendirian, karena sore hari ini akan ditemani oleh Mas Joshua dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Nah, tapi sebelumnya nih teman-teman semuanya, untuk IHSG di hari ini ditutup naik ya, plus 0,07. Ditutup di harga 7.040. Wow, menarik banget ya. Semoga teman-teman bisa meraup cuan tipis-tipis. Nah, tentunya nggak itu aja teman-teman semuanya terkait dengan tema kita hari ini, yakni tips jitu screening saham untuk pemula. Nah, ini dia pasti ditunggu-tunggu oleh semua trader, yang mana topik ini pastinya harus banget kita pahami, harus banget teman-teman ikuti dari awal sampai akhir, karena seru banget, karena nantinya kita akan mengulas lebih dalam bersama dengan gambar-gambar dan contoh-contohnya. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, langsung aja yuk tuliskan pertanyaan kalian di question box yang ada di bawah ya, yang ada icon tanda tanyanya. Nantinya karena Farah lagi bahagia nih, akan ada 6 hadiah menarik buat kalian semuanya. Oke, setuju ya teman-teman semuanya? Jadi nanti kalian boleh menanyakan terkait tema kita di sore hari ini, karena lagi cerah ceria, hari ini nggak mendung, hari ini suasananya lagi pada gembira. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau punya pertanyaan menarik, kalau punya pertanyaan yang udah lama banget pengen dibahas, langsung aja tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di question box yang ada di bawah ya, jangan di kolom komentar. Nanti kalau di kolom komentar ketutup sama teman-teman yang baru datang. Oke? Udah siap ya teman-teman semuanya? Nantinya sekitar ya 30 sampai 45 menit ke depan kita akan ditemani oleh Mas Joshua yang akan sangat detail membahas terkait tema kita di sore hari ini. Tips jitu screening saham untuk pemula. Nah, siapa nih di sini yang trader-trader pemula? Ada nggak ya di sini yang seorang trader nih? Tentunya buat kalian trader-trader ini adalah kuncinya ya. Screening saham ini adalah kuncinya. So, teman-teman ikuti dari awal sampai akhir pembahasan kita di sore hari ini. Halo Kak Farah dan Mas Joshua, good evening. Halo Kak Arnando Aji, terima kasih sudah bergabung. Ikuti sampai akhir ya Kak Arnando Aji dan teman-teman semuanya. Yaudah yuk, trader kripto. Wah, semoga Mas Rustam nih juga bisa jadi trader saham yang profesional ya teman-teman semuanya. Ayo, ikuti perbincangan kita di sore hari ini sampai selesai. Jadi nggak ada satupun pembahasan yang terlewatkan. Setuju ya teman-teman semuanya? Yuk, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung undang hadir di tengah-tengah kita dan bergabung bersama kita. Oke, sambil menunggu Mas Joshua untuk bergabung, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Oke, sudah masuk nih Mas Joshua-nya. Halo Mas Joshua. Halo juga Mbak Farah. Ya, gimana Mas kabarnya hari ini? Sehat? Gila. Mas, suaranya agak hilang. Sebentar, suaranya agak hilang. Gimana kabarnya, sehat? Bentar, suaranya udah kedengeran loh. Oke, sudah. Tadi sempat agak hilang sedikit, tapi sudah oke kok sekarang. Oke. Sip Mas. Oke ya. Gimana nih Mas Joshua kabarnya? Sehat kah? Sehat. Udah lama nggak IG live ini. Merindukan kayaknya. Nah, aduh jangan deg-degan dong. Karena ini pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman semuanya nih Mas. Jadi kita harus benar-benar seru-seruan, asik-asikan bareng. Kita bahas satu persatu dari detail per detail ya Mas. Hari ini sekitar 45 menit ke depan bersama dari Sobat Philip. Nah, bener banget nih, kayaknya lama banget nggak ketemu Mas Joshua, karena minggu kemarin kita ada bahas ori yang lagi berlangsung nih teman-teman semuanya. Boleh aku reminder sedikit ya Mas Joshua?
Boleh dong, kita kan fitur barunya di Poems. Ya, benar banget. Nih teman-teman semuanya, saat ini adalah dalam masa penawaran Ori 022 yang mana kemarin kalian bisa cek IG TV kita. Kita ada sempat bahas Ori 022. Ini adalah instrumen investasi dari pemerintah gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijamin oleh pemerintah. Jadi low risk dan tentunya aman karena yang menjamin adalah pemerintah gitu. Nah, untuk bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara membeli Ori 022 ini, kalian bisa cek di feed kita ada cara belinya. Kalian juga bisa cek ada reelsnya untuk ketentuan atau karakteristik dari Ori, yang mana kalian bisa kepoin satu persatu pembahasan terkait Ori 022. Nah, untuk kuponnya itu sendiri adalah fixed rate atau kupon tetap, imbal hasilnya akan dibayar setiap bulannya 5,95%, yang mana ini adalah sangat oke ya teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian apabila ingin diversifikasi portofolio, cocok banget. Jadi kalau misalkan kalian udah punya saham, kalian pengen ada passive income kembali nih, kalian bisa memilih Ori 022. Belinya di mana? Ada di Poems ID di bagian Pro Bonds gitu. Oke deh, cukup sedikit aja ya pembahasan terkait dengan Ori karena kalian bisa cek kembali di IGTV di minggu lalu. Hari ini di minggu ini kita akan membahas terkait tips jitu screening saham untuk pemula bersama Mas Joshua. Wah, nggak sabar nih Mas. Nggak Ya sabar wes, banget. mulai kita. Oke, ini Mas Joshua. Pastinya nih Mas, teman-teman di sekitar kita baru ada yang menjadi trader pemula ataupun sudah Ya. mungkin 2 tahunan. Tapi saat ini kita general kembali ya Mas ya, karena mungkin ada yang belum paham nih screening saham itu apa, gimana caranya, gimana karakteristiknya, dan untuk apa sih, kenapa kita harus screening saham gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang bertanya-tanya manfaatnya tuh apa sebenarnya gitu ya Mas. Kita mulai dari screening saham itu sebenarnya apa sih Mas? Silahkan Mas Joshua. Screening saham itu kita kayak umpama mencari saham yang kriterianya tuh sesuai dengan kalau biasa kita strategi trading kita. Misalnya kita cari selalu yang ada golden cross stokastik atau kita cari yang ada golden cross di MACD itu di area di bawah nolnya. Itu kan biasa menandakan adanya peluang kenaikan ya. Nah, ada yang cari seperti itu kan. Kan kalau kita buka 700 saham satu-satu itu kan agak capek ya. Bener dong, kalau buka 700 satu-satu kita klik, cari yang golden cross itu kan capek. Tujuan screening itu, dan kadang ada alat screener, itu tuh biar mempermudah kalian nyari saham yang sesuai dengan kriteria kalian ini. Gitu loh. Jadi kalau kalian nggak capek lagi, kayak, masa buka 700 saham lebih yang ada di indeks? Kan itu kan bener-bener time consuming banget kan. Buang-buang waktu juga ya Mas ya. Iya, kalau ada cara yang lebih efektif, kenapa pakai cara yang ribet? Gitu. Oke, jadi teman-teman di Bursa Efek Indonesia sendiri di BI itu ada sekitar 700 saham ya, 700 saham. Dan ketika kalian ingin transaksi lebih fokus, pengen fokus di beberapa saham aja, nggak usah kalian satu persatu cari sampai capek, sampai buang-buang waktu, nggak perlu. Nah, kenapa? Karena kalian kalau misalkan mau fokusin di beberapa saham aja, kalian bisa melakukan screening saham gitu. Nah, kenapa nih? Kenapa perlu melakukan screening saham gitu? Gimana tuh Mas? Kenapa nih? Kenapa? Nih, kita mungkin pakai contoh aja lebih enak kali ya. Kenapa kalian kalau nggak screening saham tuh Boleh. kayaknya akan gini nih. Contohnya kalau kalian screening aja nih ya. Ini pakai yang screening manual banget nih ya. Anggaplah kita kalau di sini kan udah ada scanner, stock scanner yang dipilih yang bisa dipakai tuh kan. Ini kalau manual banget bisa kayak gini nih. Contoh prosesnya ya. Kita balik dulu bentar kameranya. Boleh. Nih, anggaplah kalian nyarinya itu pertama kan. Nyarinya biasanya kalau orang tuh analisa biasa orang kenalnya top down kan. Top down artinya kan dari atas, dari yang paling atas ada industri baru ketemu sahamnya kan. Nah, anggaplah kita pakai cara seperti itu. Ketika kita pakai cara itu misalnya dari list yang kita tahu nih, kita nyarinya saham yang tentu aja saham yang naik ya biasanya kan. Nah, dari yang naik itu kita lihat misalnya saham yang terbesar yang naik gimana? Biasanya kan kalau yang saham yang naik itu ada
dia biasa jadi merupakan kelanjutan daripada tren sebelumnya yang bullish, betul dong? Biasa ada kejadian kayak gitu. Kita cari kayak gini contoh. Terus di sini saham apa yang naik nih? Kalau lihat dari data yang ini, saham energi. Terus energi kalian lihat lagi. Di dalam energi itu ada saham apa aja kan? Ada banyak tuh, ada saham komoditas kan ada banyak ya. Ada batu bara, ada palm, ada dan sebagainya. Kalian terus ada kriteria lagi nggak selanjutnya? Nanti harus cari lagi. Ini tren bullishnya tahu dari mana? Terus pasang indikator lagi, exponential moving average 200. Itu dilihat lagi satu-satu tuh. Nih sini. Terus kalian harus klik satu-satu energi itu kan. Kalau kalian nggak ada screenernya, energi kalian klik satu-satu. Banyak yang mana tuh kalau kalian lihat di sini tuh ada listnya banyak ya. Kalau dilihat ya di sini no ada. Kalau cari di DX ada, no kan kalian cari energi nanti keluar lagi tuh list ke bawah. Kalian gambar list yang mungkin cari satu-satu lagi, diklik satu-satu ke sini, itu kan jadi lama lagi kan. Nah kalau misalnya mau lebih cepat kan harusnya ada satu screener, kalau misalnya Golden Cross dipilih pun ada loh screener itu di stock scannernya Golden Cross. Jadi kalian nggak usah kayak capek-capek lagi gitu loh, sampai harus kalau misalnya udah ada strategi trading yang lebih tepat terus kemudian kalian ada sesuai screenernya di kita, ngapain kalian sampai scanner satu-satu lagi, ngeklik-klik gitu satu-satu. Jadi kalau ada jalan pintas yang lebih mudah, kenapa nggak pakai itu ya Mas ya berarti ya? Nah buat teman-teman sebenarnya ini tuh kayak hack gitu ya, life hack gitulah buat teman-teman. Life hack. Kan, jadi kayak kalau misalkan teman-teman pengennya yang simple aja nih untuk bisa memangkas waktu supaya bisa lebih fokus ke beberapa kriteria saham yang kalian cari. Nah, ini adalah salah satunya kuncinya kenapa kalian harus paham stock screener gitu. Nah, apa sih Mas dampaknya kalau misalkan kita nggak pakai ataupun kita nggak belajar dari menggunakan cara screening saham ini? Sebenarnya paling simpel tuh dampaknya ya adalah kalian itu kayak tadi itu misalnya prosesnya 700, itu kalian misalnya kan punya kriteria, kita anggaplah kriteria kita sama lah ya, kita cari yang di atas exponential moving average 200 atau yang bullish, cari yang mungkin secara indikator ada golden cross di area stokastik. Nah kayak gitu kan artinya kalian kalau nggak bikin kayak scanner, nggak bikin kayak apa sih saham yang liquid di sana dan sebagainya, sebenarnya bisa dibikin juga manual, ada dua pilihan sebenarnya, otomatis atau manual, tergantung dari strategi kalian. Kalau bikin manual itu more time consuming sama labornya lebih banyak. Kalian lebih banyak habisin waktu. Pertama kalau kalian orangnya, misalnya orang kerja ya. Orang kerja kan kalian nggak punya waktu banyak untuk melakukan analisa secara mungkin lebih mendalam. Ya, kayak panjang tadi prosesnya. Itu butuh waktu yang lebih cepat, yang lebih singkat. Dan bisa digunakan stock screener ini atau stock scanner kalau di POMC ID itu sebagai salah satu fasilitas supaya kalian tidak kayak repot-repot lagi nih, harus kayak buka 700 terus screening satu-satu yang membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan ngelihat daripada list. Misalnya di sana nanti ada list 5 yang golden cross, kan kalian jadi dipersempit. Udah ketemu nih yang golden cross ya, dan dead cross-nya kalian nggak ngelihat gitu loh. Oke, jadi sebenarnya ini tuh gampang banget kalau misalnya kalian udah paham nih teman-teman semuanya. Dan Mas Joshua tadi sudah menyebutkan bahwa di Poems ID ada yang namanya stock screener. Nah, di sini teman-teman adakah yang sudah pakai stock screener nih? Siapa aja yang udah pakai stock screener dari Poems ID? Nah, buat yang belum tahu nih atau yang belum familiar dengan stock screener, boleh ditunjukkan Mas seperti apa sih stock screener di Poems ID itu? Harus buka HP-nya, bentar ya. Boleh. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian pengen belajar, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam gimana cara menggunakan stock screener, gimana cara mengetahui pemilihan tools-toolsnya, kalian bisa ikuti edukasi dari tim kita. Untuk jadwalnya kalian bisa cari tahu di media sosial Talk to Philip ataupun di Telegram resmi dari Philip Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu jadwalnya apa sih yang terkait dengan teknik analisis, kalian bisa pantau di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia. Gimana Mas? Iya, itu bisa. Mungkin kalau dari segi itunya, kalau di web mungkin kurang kelihatan ya. Biasanya bisa dipakai kayak di aplikasinya. Kalau di aplikasinya itu ada di Poems ID Stock Scanner, biasanya kalian bisa klik di bagian RSI atau bagian yang kalian cari lah, RSI, overbought ada dead cross kah, oversold ada golden cross, itu nanti kalian tinggal klik aja di sana. Nanti itu biasa ada list saham ya, misalnya Adro, ITMG, atau saham TTBA. Nanti ada list di sana yang
Dimana kalau kita klik berdasarkan itu diambil daripada data closing kemarin itu dia mengalami golden cross. Jadi kalian tinggal lihat di sana, kalian lihat kan nanti ada listnya, misalnya 20, ada tulisannya Mbak, ada 20 saham. Kalian tinggal klik satu-satu tuh di situ. Terus kalau mau ngecek chartnya bisa juga gunain langsung di Fortune Charting di Forex ID juga. Itu tinggal di sana dicek chartnya. Biasanya sudah sesuai, ada golden cross di situ, ada beneran ada golden cross. Jadi kalian tinggal lihat di sana listnya, jadi kalian lebih nggak capek. Kalau di golden cross itu, Nah, kalian cari misalnya ada candlestick tertentu, ada pola tertentu, itu juga ada di kita. Kalian tinggal lihat di sini ada yang terbentuk nggak, kemarin terbentuk, nanti bisa dilihat tuh. pokoknya udah lengkap banget. Kalian bisa langsung buka Poems ID dan klik bagian stock Stock screener scanner, gitu. scanner loh gitu Stock pada stock screener, scanner sih katanya. Scanner, scan. boleh. Oke, siap. Jadi kalian bisa langsung cek untuk detailnya langsung di bagian-bagian tersebut ya teman-teman semuanya. Untuk Mas MN underscore Alfansuri mohon diajarkan Kak. Kak Alfansuri, kakak bisa ikut kelas edukasi yang diadakan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Untuk jadwalnya biasanya diupdate di Telegram resmi Philips Sekuritas Indonesia atau di media sosial Instagram. Jadi kalian kalau misalkan sering mengikuti updatean kita akan tahu nih kapan sih jadwalnya kelas edukasi technical analysis. Nah, nanti untuk detailnya bisa kalian tanyakan di saat webinar tersebut ya teman-teman semuanya yang biasanya Nih, sama gitu. nah terus ini juga kalau mau ngelihat kayak contohnya nih, bisa sih kayak contoh yang kayak tadi kita lanjutin aja, contoh kayak scanner dari energi ya. Misalnya ya, ini yang manual ya. Tapi bisa kalian kayak bikin list sendiri yang nggak pakai scanner. Intinya scannernya kayak kalian udah buat sendiri lah. Misalnya batu bara yang biasanya diperdagangkan lebih, kalau kita lihat lebih sering ya, orang-orang pada sering mainkan juga untuk sering tradingnya di 4 saham ini kan yang aktif diperdagangkan. Adro, ITMG, Harum, PTBA. Ini kan. Tadi kan kita lihat energi naik, kita cek tuh yang benar sesuai dengan exponential moving average-nya itu yang mana aja. Ini saham yang kita kasih contoh misalnya nih. Sahamnya di sini Adro, kita cek dulu. Pertama Adro. Oh, ini ada nggak nih setup yang bisa masuk? Ada breakout atau nggak ada? Oke, lanjut yang lain. Misalnya, kalau kalian cari breakout, di sini ada bullish juga nggak di ITMG? Ada chance masuk nggak? Belum ada. Lanjut lagi screening-nya. Kalau manual nih kayak gini. 3, ada nggak? Oh, ini bahkan nggak masuk dalam screening MO200. Ini dilewatin. Kayak gini satu-satu. Tak. Ini ada nggak yang lain? Oh, ini tapi kalau sektor lain kita lihat cek deh. Kalau selain daripada energi, jangan sektor lain ada yang lebih menarik. Oh, jangan Wika. Misalnya Wika ada breakout. Itu kalian cek satu-satu kayak gini. Ada breakout nggak? Ada. Stop loss-nya di mana? Ini kayak biasa kita strategi trading plan harus ada stop loss, harus ada resistance atau target. Ini ada nggak bisa masuk? Oh, ini bisa masuk. Kalau breakout ada kemungkinan bisa naik ke area resisten kayak gitu. Jadi kalian bakal screening satu-satu kayak gini. Ada nggak sesuai dengan pola yang kalian maunya misalnya breakout kayak tadi? EMA 200, ada nggak di screening itu? Ini nggak ada, cari lagi. Kalau di bawah 500, lewatin lagi. Satu-satu kayak gitu. Jadi, itu time labor-nya. Kalau di sananya, nanti kalian lebih nggak time labor di bagian nyari golden cross-nya misalnya. Tapi kalau nyari kriteria sesuai dengan kalian lagi, nanti ya sama. Cari ada trennya EMA 200-nya, kalian harus cek lagi, masang indicator yang sesuai. Untuk tahu, bener nggak nih masih dalam tren bullish walaupun ada golden cross-nya. Kan biasa kayak gitu. Oke, nah Mas ngomong-ngomong mencari tahu yang sesuai dengan karakteristik kita sendiri, seperti apa sih Mas idealnya kita mencari screener saham yang ideal banget untuk kita, gitu, untuk misalnya trading plan kita atau untuk karakteristik tujuan trader kita, trading kita, gitu. Ada dua hal sih sebenarnya yang lebih kayak perlu diperhatiin tuh biasa, bahkan tiga ya. Backtesting, forward testing, ketiga itu evaluating. Itu atau evaluation, itu evaluasi intinya. Backtesting itu kan kalau kita bicara tentang test data historis. Dari kalian beberapa kali trading, misalnya strategi breakout itu paling ngasilin selama ini. Misalnya win rate-nya oke dari kalian trading, maka itu jadi salah satu screener kalian, breakout. Terus kemudian misalnya indikatornya kalian lihat. Indikatornya biasanya saya pakai, kalau ada breakout, ada golden cross di area stokastik, itu lebih oke nih. Stokastik di area oversold. Nah, itu dijadiin screener, jadiin tuh dites. Kata dites ternyata oke nih backtestingnya. Forward testing itu, backtesting itu dari data historis ya. Misalnya dari data 2010 sampai 2020 nih. 2010 sampai 2020 ini sahamnya lebih cenderung pakai strategi ini, winning rate-nya berapa ya? 60% kah? 40%, 60% menang kah? 40% kalah? Atau jangan-jangan dia 30% menang, 70% kalah? Artinya kan
bisa dibilang kemungkinan besar nggak cuan, kecuali risk and rewardnya gede, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian baru forward testing. Forward testing ini lebih real. Biasanya kalian punya dua pilihan. Mau pakai akun paper trading atau akun yang belum asli ya. Jadi dites tuh bener nggak sih dari hasil kalian ngecek datanya atau asumsi kalian breakout itu oke, stochastic golden cross itu oke. Dicek tuh pakai paper trading yang biasanya ikutin harga market gitu loh. Kalau ikutin harga marketnya, jadi cuman nggak pakai duit asli. Biasanya itu virtual trading. Itu salah satu Betul. contoh untuk forward testing. Nah, kalau Ya. pakai paper trading, atau bisa langsung mau ngerasain emosinya juga, karena biasanya kalau kita virtual, itu kita nggak ngerasain emosi, gejolak. Betul. Karena emosi itu nggak ada ngaruh apa-apa, karena itu kan pakai duit kita. Mau pakai Betul. duit panas atau duit dingin itu beda. Karena kalau kita pakai duit kita itu rasanya berbeda, apalagi baru mulai. Biasa kayak gitu. Adalah rasa panik-panik dikit ngeliat gejolak market. Misalnya kayak tadi, ya SG kan tadi agak menarik ya kalau kita perhatiin ya. Jadi sempat turun sampai 1%, hampir 1%, sehingga saya turunnya agak lumayan sampai dekat area exponential moving average 200. Dia tiba-tiba agak mantul, bahkan jadi tutupnya jadi plus 0,07 yang tadi sempat turun. Itu kan kalian pasti ada berapa saham yang ngalamin kayak volatilitasnya cukup tinggi. Jadi tadi hampir ARB dan jadi tadi bahkan ada yang dari ARB jadi nggak ARB. Itu kan biasa kan jadi panik. Langsung, oh saya langsung jual lagi cut loss. Nah, biasa kayak gitulah. Nah, itu biasa terjadi. Kalian bisa tes itu di forward testing dan biasa forward testing ini bakal tahu juga kalian karakter emosinya kayak apa ketika pakai akun biasa asli pas ngetes. Itu bakal ketahuan. Kalian gak sabaran kah? Kalian atau nggak bakal ngikutin. Kalau biasanya kalau emosi yang main, nggak mungkin logikanya main. Oh, Logikanya nggak mungkin main. Emosi main, logika nggak mungkin main. nggak bisa jalan Kalau bareng. misalnya nggak bisa jalan barengan, pasti itu kayak kalian udah set stop loss sama target nih. Emosi bilang awal kalian dan kondisi emosi pasti kalian tiba cut loss tuh sebelum kena stop lossnya. Turun dikit aja. Kalau apalagi kalau belum lama di market biasa kayak gitu. Itu normal. Normal aja manusia juga pertama-tama kayak gitu. Betul. Ya siapa yang tidak emosian, duitnya tiba-tiba gerak turun naik kan kalau awal-awal belajar jadi robot kan susah. Nggak berperasaan. Psikologi Ya emang emosi susah. harus bisa Nah, diatur, dikontrol. iya diingetin lah harusnya. Mungkin harus ditulis gitu kayak macam di dinding gitu kan. Jangan emosian, duit hilang gitu kan. Emosian, duit hilang gitu. Bisa Boleh jadi di hipnot. kasih notes ya berarti. Iya, biar ingat gitu loh. Jangan sampai pas lagi emosi jangan trading, pas lagi emosi jangan trading. Nah, itu kita langsung ke tahap. Nah, kalau itu harus kayak gitu. Terus kemudian ke tahapan terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu artinya setelah kalian ngelakuin namanya udah data historis sudah, data yang ke depan udah, artinya kan kalian matching tuh kan. Kalian matching antara data satu sama set data satu sama set data dua. Atau kalau kita bisa bilang data yang pertama sama data yang forward testing dia beda kan, datanya masing-masing. Kalau hasilnya mirip-mirip atau match, artinya kalian jangan-jangan menemukan suatu strategi yang work di market. Mana dong? Oh, Work di market mana dong? Kan hasil realnya mirip, hasil historisnya mirip. Artinya nih kalian nemu salah satu strategi yang work di market kan? Nah, tapi itu juga bisa dievaluasi lagi. Misalnya bisa nggak sih dikembangin? Misalnya stop loss-nya bisa nggak kita naikin? Jadi kita harus risk reward-nya lebih bagus. Atau kita bisa otak-atik entry-nya misalnya bisa lebih rendah lagi nggak dengan cara tertentu. Itu kan salah satu evaluasinya. Nah, itu makanya perlu 3 tahapan itu. Untuk mendapatkan biasa screening-nya. Mau saham kayak gimana kan? Kriteria screening itu kan adalah sahamnya mau kayak gimana? Supaya mempersempit pilihan saham kalian. Supaya nggak ikutan FOMO, itu juga penting. Kan kalian udah tahu kriterianya. betul. Jadi teman-teman semuanya, jadi dari Mas Joshua sudah memberikan sedikit tips untuk bisa ideal memilih screener saham yang menurut kita oke nih, cocok untuk kita gitu. Yang pertama kalian harus backtest nih, backtest dulu. Yang kedua kalian harus forward testing dan yang terakhir harus evaluasi. Jadi harus trial and error, dicoba terus sampai menemukan segimana sih cocoknya untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi dari tiga Iya. itu ada backtest, ada forward testing, dan ada evaluating. Jadi kalian bisa notes baik-baik. Dari ketiga poin ini kalian harus pahami dan kalian harus coba. Jadi jangan patah semangat. Kalau sekali gagal, nggak boleh langsung pager. Jadi kalau misalkan kalian satu kali gagal dan langsung ciut nyalinya, berarti kalian nggak cocok jadi trader gitu ya. Jadi kalau misalkan trader ini harus banyak trial and error dulu sampai menemukan batas di mana kalian yakin nih, oh ini dia yang udah cocok
buat aku nih, ini dia yang udah oke nih buat aku nih gitu. Jadi nggak boleh patah semangat jadi seorang trader ya teman-teman semuanya. Oke, noted ya. Iya kan proses jadi mungkin proses mengejar suatu kan kita nikmati proses yang nggak langsung instan kan. Kalau langsung instan nggak ada kayak pengalamannya, nggak bisa cerita-cerita ke orang gitu kan, nggak kurang menarik. Kita Betul. nikmati aja prosesnya jadi trader. Ya, nah semuanya itu dari nol teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba celing langsung jadi pro, nggak ada ceritanya. Jadi kalian harus mengalami asam pahit kehidupan dulu nih, gitu. Intinya seperti itu. Nah, Mas ngomong-ngomong nih ada teman kita, Mas Gorbi 88. Ada pertanyaan terkait bagaimana risiko terburuk dari screening saham itu sendiri. Risiko terburuk. Atau boleh kita simpen untuk pertanyaan paling akhir setelah kita berbincang-bincang terkait dengan manfaatnya. Gimana? Atau mau Langsung dijawab? jawab aja nggak apa? Langsung Oh, aja nggak apa-apa. silakan. Nggak usah ditunggu-tunggu. Ntar nunggu kelamaan dia cabut lagi. Keburu- Ini kita, nah ini masalahnya tadi kan resiko screening. Kalau screening resikonya jelas nggak ada ya kan, belum ada. Kalian kan belum ngelakuin transaksi. Resiko itu ada kan setelah kalian ngelakuin transaksi kan. Kalau Betul, tanya apa dampaknya jelas ada waktu yang dipakai untuk screening. betul. Dan itu butuh waktu. Itu untuk cari tahu screening yang cocok itu butuh waktu, butuh data. Itu butuh evaluasi dan analisis. Artinya butuh waktu yang lebih, kita butuh waktu yang agak panjang lah. Mungkin bisa makan seminggu, 2 minggu untuk menemukan screener yang tepat dan mencari-cari itu. Nah, itu yang paling paling resikonya adalah waktu kalian yang dipakai buat laser atau kita nonton drama Korea atau drama apapun lah yang lagi terkenal atau dari K-pop kesayangan kalian atau apapun itu jadi berkurang mungkin karena kalian fokus untuk mencari screener yang sesuai dengan kalian. Resikonya paling itu waktu kalian berkurang. Kalau resiko cara perdagangan aja belum dilakukan, kalau resiko kayak keuangan ya jelas belum. Karena kalian belum buat screenernya. Kalau screenernya udah dibuat pun, itu pun nanti kan tergantung daripada cara kalian manage uangnya dan cara kalian strateginya udah tepat belum, itu jadi banyak faktor, nggak cuma satu faktor. Kayak gitu kira-kira jawabannya, Mbak. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau dari risiko screener saham sendiri belum ada karena belum kejadian nih teman-teman. Tapi kalau yang sedang kalian alami tentunya waktu kalian akan sedikit berkurang dan harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tiba-tiba diajak nongki nih, diajak main sama teman-teman, wah maaf nih saya nggak bisa, ada urusan yang lebih penting gitu ya. Apa tuh yang penting? Kalian lagi screener saham gitu ya teman-teman Iya, semuanya. nyari screener yang tepat ya. Gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan teman-teman semuanya. Jadi nggak serta merta 1 jam kalian langsung bisa berhasil nih. Jadi harus ya mungkin spare waktu seharian atau mungkin spare waktu ya di break time atau gimana gitu. Jadi untuk risikonya sih kayaknya sebenarnya nggak ada ya. Kalau belum Enggak, kejadian. sebelum dia masuk mah. Kan belum dia masuk kan, dia belum masuk sahamnya, belum naruh uangnya di pasar modal. Resikonya ya paling kehilangan waktu. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak jadi yang negatif ya kehilangan waktu itu sendiri, bahkan malah menjadi sebuah yang positif in a good way ya Mas ya, meskipun Iya, waktunya kalau emang mendapatkan sebuah ya ilmu gitu, mendapatkan sebuah data gitu kan gitu. iya, dapatin data yang bisa dipraktekkan di market dan siapa tahu work. Jangan-jangan Hmm, bisa path to financial freedom, udah nggak ada yang tahu kan. betul. Cuman nggak mungkin jangan diharapin path to financial freedom tuh keadaannya sebulan 2 bulan tiba-tiba jadi, wah aku jadi miliuner, nggak gitu ya caranya. So, Memang harus ada prosesnya dan timing tuh benar-benar works banget ya. Harus satu persatu kita lakuin dari nol dulu, harus banyak hal yang dikorbankan. Ya gimana cara kalian bisa ada tekadnya lah gitu. Oke, semuanya iya, ya. Nah, Mas, dalam mencari saham nih, dalam mencari saham ada nggak sih yang sampai semacam top down analisis fundamental di trading saham itu sendiri? trading saham kan top down analysis fundamental tadi kan saya contohin kayak technical top down itu kan. Kalian Ya, pertama lihat energi, misalnya sektornya yang sekarang bergerak dalam tren bullish itu apa. Itu kan kalian bikin list tuh misalnya. Misalnya ada 3, misalnya ada energi, ada real estate, ada satu lagi mungkin consumer non cyclical, misalnya kayak gitu ya, ada 3. Terus kalian lihat, kalian misalnya mau milih salah satu aja.
Kalian lihat lagi yang di pergerakan trennya paling bagus yang mana. Biasanya kalian harus sudah bisa define pergerakan tren yang bagus tuh kayak gimana. Apakah gerakan yang setiap kali kena exponential moving average 200 dia memantul kencang, habis itu gerakannya nggak banyak diam atau nggak banyak, kalau lihat kata kalian lihat biasa stagnan begini lama banget, atau kalian bisa sebut sideways. Nah itu kalian harus udah buat kan. Kemudian setelah itu kalian udah milih kan, kalian list sahamnya, list saham yang biasanya saham yang gede-gede ya, saham yang gede kayak tadi contoh Adro, ITMK, misalnya ada yang tadi Harum, kayak contoh yang untuk energi ya, itu 3 itu. Terus kalian lihat lagi di antara ketiga itu, menurut kalian yang paling ideal ada posisi untuk ideal entry itu di mana? Kalau misalnya ada satu, ya, dan ada dua, kalian pilih satu yang paling sesuai dengan trading plan kalian, strategi tradingnya. Misalnya strategi tradingnya breakout, yang satu lagi nggak ada breakout, satu lagi ada breakout. Ya itu pilih yang breakout, pilih yang itu. Breakoutnya yang kalian pilih sesuai dengan strategi trading itu. Agak panjang sih, emang kayak gitu teman. Jadi kalian benar-benar kayak dari lihat sektor energinya, misalnya IHSG dulu, lihat IHSG bullish nggak? Terus sektor energinya energi yang naik ternyata sektor real. Terus pilih energi dilihat lagi per sahamnya, trennya yang paling bagus yang mana, itu kayak gitu. Prosesnya emang agak panjang. Oke, jadi mungkin kalau misalnya agak kecepatan, aku rangkum sedikit ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa Boleh. IHSG saat itu nih, apakah oke atau enggak. Lanjut dari IHSG secara general, kalian kerucutin lagi ke sektornya, sektor yang ingin kalian cari nih teman-teman semuanya, atau sektor energi, atau perbankan, atau consumer goods, atau lain sebagainya. Dari sektor yang masih banyak saham-saham itu, kalian kerucutin lagi dari beberapa saham. Mulai dari saham-saham yang besar dulu, kalian boleh ambil dan kalian kenali nih karakteristiknya seperti apa dan detail datanya seperti apa gitu. Jadi dari yang awalnya IHSG, dikerucutin dari IHSG ke sektor, dari sektor ke saham-saham gitu ya teman-teman semuanya. Semoga sudah paham dari penjelasan Mas Joshua tadi. Nah Mas Joshua, sebelum lanjut nih, kita boleh masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip dulu ya Mas ya. Ada beberapa Boleh, yang... boleh. Oke, sebentar. Oke, teman kita Mas MN underscore Alfansuri, untuk screening ini berlaku untuk day trade atau swing nih Mas? Bisa berlaku untuk keduanya. Kan kalau misalnya kalian sebenarnya screening itu nggak sebatas kayak yang serepot tadi ya. Ada orang yang pakai sebenarnya ada yang lebih simple. Top gainer, ada yang pakai top loser juga bisa. Screening dari situ. Kalian misalnya, biasanya yang udah minus berapa persen kalian lihat cenderung, biasa ada ke support. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kalian tinggal klik, sesimpel itu bisa. Dan itu ada juga di screener kita. Kayak minus 4% kemarin kalau nggak salah ada tuh di sana. Yang naik 4% gitu kan. Itu bisa dilihat kayak gitu. Itu sesimpel itu bisa. Dan contoh misalkan di swing doang enggak, di dua-duanya bisa. Contoh, kalau misalnya di swing itu kan katanya berhari-harian kita, kadang-kadang bahkan sampai mingguan atau bulanan baru kena target kita kan. Itu bisa, itu day trade juga pun bisa nggak beda-bedanya sebenarnya. Kalau swing itu kan kita bisa pakai biasanya pakai filter yang banyak naik, misalnya yang banyak naik, misalnya top banyak naik 3% atau 4%. Itu biasanya kan ada ngalami trennya ngelanjutin tren bullishnya. Nah, kayak gitu kan sebenarnya bisa dipakai juga oleh orang day trade. Jangan-jangan dia masih dekat-dekat area support nih. Artinya bisa mantul sebentar, mungkin ke area resisten terdekat banget. Misalnya untuk sehari itu naik 2%, naik 2%, bisa aja. Dan bisa gunain low-nya sebagai area stop loss, bisa aja. Nggak sebatas di swing. Kalian kan day trade juga mungkin cari yang trennya bullish juga kan. Nyari yang trennya bullish dan juga mungkin dekat-dekat support gitu kan. Yang cari ada pantulan. Kalau kalian day trade kayak gitu, kan nggak mau dong 700-an kalian klik gitu satu-satu kan. Kalian buat list panjang, terus kalian udah klik, satu klik coret, satu klik dicoret lagi, satu klik dicoret lagi, sampai 700 gitu kan, sampai nemu tuh, namanya 3 biji misalnya. Itu kan 1-2 jam kali, kalau kalian belum biasa lihat chart. Lama-kelamaan bursanya udah tutup, tapi kita belum selesai ngeklikin ya. Belum, kita kayak bikin checklist nanti. Iya, belum, udah. Ini kayak enggak deh, enggak. Iya, enggak. Sampai turun, sampai ke bawah. Jadi kayak nambah kerjaan lagi. Iya, sampai galau deh tuh. Jadi bisa berlaku untuk keduanya teman-teman, bisa one day trade,
bisa juga swing gitu. Jadi nggak perlu lagu kalau misalkan kalian tim swing atau tim day trade gitu ya. Semoga menjawab Mas Alvan Suri. Nah, ada lagi dari teman kita Mas BS Budi Setiawan menanyakan terkait screening yang tepat untuk kondisi sekarang yang high inflasi apa dan bagaimana caranya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Silahkan Mas Joshua untuk dijawab. Inflasi, screening yang tepat nih. Kalian kan tadi kan itu screening yang tepat itu kan tadi sudah dibilang bahwa kalau screening yang tepat adalah scanner yang udah kalian uji terlebih dahulu. Mau kondisi high inflasi, mau kondisi apa, kan kalau kondisinya kita ada buat, kondisi itu kayak aturan gitu, rules yang kita harus taati misalnya. Ketika kita nemu nih, kayak tadi, nemu misalnya di sektor energi ada yang sesuai dengan kita punya kriteria, kita kan pas sebagai trader harusnya kita tidak menahan diri mau ada informasi inflation tinggi atau apa, biasanya kita akan masuk sesuai dengan rules yang udah kita buat. Kalau rules itu tidak mempertimbangkan posisi high inflasi sebagai resiko atau sebagai bahan backtest, forward test atau evaluasi kemarin, jelas itu dihiraukan. Mengikuti daripada sesuai atau enggak terhadap rules yang tadi kita buat atau hasil daripada evaluasinya. Kayak gitu. Kagak. Jadi apakah kau tanya ada yang tepat nggak untuk kondisi high inflation dan bagaimana caranya? Caranya adalah cari dulu yang dengan 3 tahapan tadi. Cari sendiri dulu. Kalau udah dapat dari 3 tahapan tadi yang ada backtesting, forward testing, kemudian ada evaluation atau evaluating, itu kalau yang udah lakukan, kalian tuh sebenarnya nggak bakal bingung cari saham yang tepat gitu. Sebab saham yang tepat untuk kalian tradingkan secara dengan kalau kalian udah punya datanya gitu loh. Kalian nggak bakal bingung kalau udah punya kompas kan. Kalau misalnya udah mau arah kemana. Kalau udah ada Google Map ngarahin ke arah mana, kalian tinggal ngikutin, biasanya nyampe kan ke tujuan. Walaupun kadang-kadang tersesat atau kalau bahasa di case sekarang ini biasa kita kena stop loss. Ya kayak gitu. Ya adalah kalanya kayak gitu. Cuman kan lebih most likely kita nyampe ke tujuan kan. Kalau misalnya scanner kalian udah tepat dan trading kalian udah tepat gitu loh. Betul. Nah itu tuh logikanya paling simpel. Berarti logikanya dan intinya adalah kalau misalnya kalian udah punya tujuan nih, udah punya datanya ya, mau lagi inflasi ataupun enggak, kalian udah berpatokan sama data yang kalian pegang, gitu ya Mas ya berarti? Iya, patokannya pada data yang kalian pegang. Pertanyaannya adalah kalau kalian nggak mempertimbangkan sebenarnya dalam backtesting itu mempertimbangkan faktor high inflation itu yang kalian definisikan, itu kenapa kalian jadi pemikirkan faktor itu yang sebenarnya kalian abaikan di faktor yang kalian tadi backtesting kan? Itu kan nggak match dong. Secara logik bener dong. Jangan tiba-tiba ada faktor baru, padahal faktornya itu sebenarnya nggak ada tadinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya jangan menambah ruwet pikiran. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kalian fokuskan adalah 3 tadi teman-teman semuanya. Backtest, forward testing, dan evaluating. Jadi ini tuh sebenarnya internal yang benar-benar kalian fokusin. Nah, eksternalnya apa? Mungkin ya dampak ekonomi dan high inflasi ini gitu. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kalian kendalikan, apa yang bisa kalian fokusin aja dulu di 3 itu. Di ke poin itu. Nah, selebihnya, ya sudah kalau kalian udah punya data yang real nih, udah punya data yang tepat, mau keadaan ekonomi lagi bergejolak ataupun IHSG turun, naik turun, kalian udah punya patokan yang kalian pegang ini nih teman-teman buat melangkah gitu. Jadi kalian nggak akan goyah maupun nggak akan khawatir, ragu meskipun ada inflasi yang menyerang, meskipun suku bunga naik turun, meskipun IHSG lagi bergejolak, lagi merah, pada merah merona dan lain sebagainya, kalian tetap punya pegangan gitu. Sudah paham ya teman-teman semuanya? Semoga tercerahkan gitu. Semoga menjawab juga ya Mas Budi Setiawan. Boleh kita lanjut satu dulu ya Mas ya? Boleh. Mas, stiker trik nih seru banget. Pada saat screening, berapa indikator yang perlu digunakan agar screening kita menjadi tepat sehingga tidak menimbulkan bias saat screening? Wah, seru nih. Gini aja deh. Joshua. Indikatornya, menurut saya indikator kayak oscillator. Kalau kalian pada tahu oscillator tuh kayak stochastic, RSI, MACD, pasti kalian pernah dengar salah satu lah minimal lah ya. Yang di bagiannya gerakan paling bawah, jauh di bawah bisa di chart.
di charting kalian di atas candlestick dan sebagainya, di bawahnya tuh ada oscillator kayak stokastik dan sebagainya, yang ada golden cross, dead cross, overbought, oversold, biasanya kayak gitu bahasa yang dipakai. Nah, kalau bicara banyaknya screener, ya, yang bahasa banyaknya screening ini, kalau yang bawah oscillator saya harap kalau misalnya biar gampang kalian, biar makin mudah, kayak kalian pernah nggak sih, pasti kalian pernah kuliah lah, pernah ngalamin namanya, atau ketika SMA pernah disebut buat metode untuk misalnya buat kayak laporan gitu kan. Buat laporan itu ada metode kan. Bagian metode bab 3 metode, cara guna ini, cara melakukannya gimana. Kalian mau ngambil datanya gimana. Semakin sulit, semakin banyak variabel yang kalian teliti, atau biasanya kalau tesis itu misalnya ada satu tingginya inflasi, misalnya ada, terus ada lagi faktor lagi, screener harus bagaimana, dan faktornya ada variabel makin banyak, kalian akan makin pusing dan semakin susah ambil kesimpulan datanya, benar kan? Betul. Semakin simplifikasi, semakin bagus kan? Kalau kalian makin gampang kalian tesnya, dan kayak kuliah gitu, kalau metodenya makin ribet, itu kalian nanti makin pusing sendiri, hasilnya nanti juga jadi bingung kesimpulannya, makin lama lulusnya. Jadi lebih baik indikatornya lebih sedikit, misalnya satu atau dua aja, misalnya pakai MACD aja, atau pakai stokastik aja, itu indikator pertama misalnya. Kalau yang indikator yang di atas itu yang bisa trend, bisa pakai mungkin EMA 200 misalnya kalau 1 sampai 2 gitu. Jadi kalian nggak pusing pakai screener kayak gitu, pakai dua gitu aja. Jangan sampai kalian tumpuk terus tiba-tiba beda-beda nih. Misalnya MACD kalian golden cross, area oversold, satu lagi dead cross, area overbought di stokastiknya. Kalian mau ikut yang mana, moral kompas kalian juga bingung. Kalian mau ikut yang mana? Jangan sampai nanti muter dadu yang benar, yang paling banyak muter dadu track 3, artinya nomor 3 ini indikator ketiga, artinya kita ikutin indikator ketiga. Nah, kan nggak gitu cara mainnya. Jadi kalian harus paling, kalau saya saran kalau mau cari screener yang tepat, kalian harus misalnya bisa pakai POM salah satunya untuk bantu yang top gainer atau gainer 4% di atas 4%, gainer kurang ada top loser atau cari yang turun, itu bisa membantu kalian. Atau cari yang golden cross juga ada, kalian bisa bantu pakai points itu. Kemudian nanti kalian bisa pakai indikatornya salah satu aja, NSI atau MACD atau apa, itu pilih salah satu. Kemudian di bagian atasnya mungkin bisa pilih satu untuk trend, supaya kalian lebih lihat gampang trennya. Bisa pakai EMA 200, bisa kan pakai trend gersar untuk bullish, biasa dilihat di EMA 200. Kalau di atas EMA 200 kan artinya bullish, bisa pakai kayak gitu. Oke. Nah, udah detail banget nih teman-teman semuanya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Stiker Triek. Nah, semoga teman-teman juga nyatet nih. Jangan sampai tiba-tiba di luar ini lagi nih. Di luar pikiran, ya kan? Sayang banget nih penjelasan dari Mas Joshua. Udah sangat detail. Nah, Mas, mungkin ini ketinggalan atau teman kita yang baru gabung belum tahu nih. Kita ulangi sedikit ya Mas ya, apa saja keuntungan dan risiko dari metode screening saham tersebut Mas. Nah ini risiko nih tadi nih yang seru kita bahas di awal-awal. Mungkin ada teman kita yang baru join, atau mungkin yang ketinggalan pembahasan ini, karena sebenarnya udah kita bahas nih di awal keuntungan dan risikonya. Mungkin bisa diulangin sedikit Mas, dari Mas Joshua, silakan Mas. Mungkin kalau mau simpelnya kayak gini, resikonya itu jelas dari metode screening itu, resikonya habis waktu nyari screenernya, itu resiko itu pertama. Kalau keuntungannya adalah kalian lebih nggak time consuming atau ngabisin waktu untuk nyari sahamnya. Jadi lebih baik kalian susah nyari screenernya dulu, baru nanti jadi gampang dong nyari sahamnya, lebih gampang, lebih sempit. Dari 700 misalnya jadi bisa dikecil jadi 50 saham doang, atau jadi 40, atau jadi 10 doang yang ideal. Jadi kan lebih cepat cuman ngeklik 10 saham. Waktunya jadi lebih, kalian tuh tinggal milih antara dua. Mau lebih lama di awal atau mau lebih lama di akhir prosesnya. Proses pas nyari sahamnya di yang ideal kalian tuh nggak pakai screener, atau mau ribet dicari screenernya dulu, jadi nanti proses untuk ke belakangnya lebih gampang. Kalian tinggal milih dua itu aja. Kalian mau susahnya mau milih yang mana? Kalau saya sih milih yang screener dulu, saya cari, baru dapat gampang mudahnya nanti. Jadi cuma dapat 10 saham dari 700, nanti tinggal klik-klik yang sesuai sama metode entry saya yang mana, misalnya kayak gitu. Lebih enak yang cari kita di awal ya?
Jadi Iya dong, kan kalau di akhir jadi kayak scatter, nggak tahu yang mana cari 700, jangan-jangan diklik satu 700 saham itu. buang-buang waktu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen efisien ya, pengen efisien, nggak apa-apa kalian korbanin waktu kalian dulu nih, seharian, 2 harian, 3 harian, seminggu boleh untuk cari datanya terlebih dahulu. Kalian analisis dari IHSG turun ke sektor, dari sektor turun ke saham-saham. Dari saham-saham itu bisa kalian kerucutin lagi nih dari yang paling besar dulu, top 3 misalkan, sampai turun-turun ke bawah. Jadi kalian emang harus spare waktu nih, spare waktu lebih banyak di awal, tapi nanti kalian kedepannya udah enak nih, jalannya tuh udah ada gitu, udah mulus. Jadi kalian mau pilih apapun, mau cek-cek apapun tuh, oh udah ada datanya, oh udah ada analisisnya nih, oh udah ada pegangan nih, mau jalan gitu. Nah, untuk keuntungannya nih Mas, apa nih yang boleh di-spill keuntungan dari screener saham, screening saham? Itu tadi, ya keuntungannya kalian di akhir itu lebih gampang, ngabisin waktunya lebih sedikit, karena kalian udah dapat 5 sampai 10 saham yang ideal nih, ideal menurut screenernya, tinggal cari yang bisa kalian entry sesuai dengan strategi trading kalian yang mana. Dari 10 saham, bukan dari 700 saham. Hmm. Bedanya jauh loh itu. 10 saham udah ideal sih ya Mas ya. Kalau misalkan mau Ya bisa kok nemu yang dapat screener langsung 10 ya. Cepet kan? Klik 10 saham kan paling berapa menit sih? Nggak memakan waktu paling lama 20 menit lah. karena sebenarnya udah dibantu dari fitur kita di Poems ya Mas buat nentuin 10 saham pilihan itu. Iya, bisa udah dibantu juga sebagian daripada fitur dari Poems itu sendiri. Nah, Kalian harus, entry-nya itu nanti kalian cari dengan backtesting, forward testing, dan sebagainya itu juga bisa cari entry yang bagus kayak gimana. Kayak gitu kan. bener. Entry yang Ya, jadi teman-teman yang tadi di awal belum sempat join, sebenarnya di Poems ini udah menyediakan fitur yang sangat-sangat penting dan bermanfaat buat kalian bisa screening saham. Namanya apa Mas Joshua? Stock Scanner ya? stock scanner. Scanner. Kalian bisa cek di PEMS ID di HP kalian, bisa kalian pelajarin satu persatu, atau misalkan kalian perlu ada edukasi tambahan terkait dengan penggunaan fitur ini, kalian bisa ikut edukasi yang diadakan oleh tim edukasi kita, oleh tim riset kita. Biasanya jadwalnya diupdate secara berkala di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia ataupun di media sosial Instagram Talk to Philip. Jadi kalian pantengin terus update-nya terkait dengan kelas edukasi terkait technical analysis gitu. Nah, Mas Joshua, sebelum waktu kita habis nih Mas, ngomong-ngomong soal tema kita di sore hari ini, sebenarnya screening saham ini sulit nggak sih Mas buat trader pemula? Bagi trader pemula sebenarnya jawabannya apapun yang dimulai awal-awal ya berat. Itu jawaban idealnya kayak gitu. Trader pemula apapun yang dimulai berat. Kalian cari terms-nya dulu, ngertiin buy on weakness apa, buy on breakout apa, jangan sell on strength apa, itu pun juga semua butuh proses lagi kan. Apakah berat bagi trader pemula? Mungkin awalnya berat kayak tadi, nyari screenernya itu berat. Kayak kalian harus spare waktu untuk tes datanya. Dan itu makan waktu lumayan. Biasanya tuh mungkin bisa harian atau mingguan untuk menemukan data yang ideal misalnya. Dan pengalaman juga untuk mengetahui yang mana yang lebih cocok. Nah itu kan evaluating tadi juga butuh pengalaman beberapa lama lah di saham. Dan kalau ditanya ribet atau enggak, ya memang agak ribet. Tapi kalian lebih baik ribet di awal tapi hasil akhirnya jadi lebih gampang kan. Kalau kalian bisa screening nih, kan tadi bilang dari 700 kalian bisa screening jadi tinggal 10. Artinya waktu kalian lebih sedikit dipakainya, dan kalian yang misalnya pekerja kantoran, pakai waktunya pun lebih dikit. Dan bisa disesuaikan, misalnya kalian ngaturnya langsung di pagi hari aja atau pas siang hari aja, pas market nggak aktif, terus tinggal pakai Poem Smart Save atau tinggal bikin aja order buy di titik berapa misalnya, tinggal ditinggalin, kan kayak gitu, lebih enak. Makan waktunya lebih sedikit toh. Betul, simple dan bisa ditinggal-tinggal nih buat kalian yang sebenarnya berjiwa trader, berjiwa pengen banget one day trade, tapi sebenarnya kalian punya main job nih. Nah, ini salah satu caranya yang bisa kalian gunakan. Ini adalah rahasia ya teman-teman semuanya, tapi boleh disebar-sebarin. Nah, Sebarin sama di like banyak-banyak, kita setuju kok. Kalian follow
akun Philip banyak-banyak, kalian kasih ke teman-teman yang lain, ya setuju banget, nggak apa-apa. Betul. Tindakan bagus itu. Setuju, setuju, setuju. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian salah satu tim trader tapi masih punya pekerjaan utama, ini adalah kuncinya. Kalian harus pahami gimana caranya screening saham. Jadi ini adalah memudahkan kehidupan kalian, memudahkan kalian untuk kedepannya bisa trading, dan memudahkan langkah kalian untuk menentukan saham-saham pilihan kalian. Oke, noted ya teman-teman semuanya. Oke, Mas, closing nih. Boleh kasih tips atau sedikit saran untuk teman-teman trader pemula yang baru akan mulai screening saham nih. Silahkan Mas Yusuf. Pertama itu tips paling pertama, persisten atau sabar aja deh. Dan kuat-kuatin untuk cari screeningnya. Itu tips pertama ya. Itu sama, jangan gampang kehanyut sama emosi market, itu tips pertama. FOMO ya. Kedua adalah ngumpulin datanya, kalian bakal makan waktu harian dan butuh komitmen kan. Itu kalian ngumpulin data, pertama kan ada 3 tuh tadi. Proses pertama adalah data historis. Nah itu misalnya dari 2010 sampai 2020, misalnya kalau misalnya stochastic golden cross, itu ideal nggak? Strategi kalian bisa mengalami kenaikan sampai mana? Targetnya, atau sampai stop loss nggak? Atau misalnya kayak gini, ini ideal nih, tinggal pakai cari aja screener kayak gini, biasanya sahamnya naik. Bisa jadi kayak gitu dong. Misalnya stochastic golden cross, biasanya golden cross nih ngalami kenaikan sampai ke sini nih. Gue tinggal nyari yang kayak gini nih. Nah, itu kan kalian bakal explore apakah stochastic, apakah MACD, apakah RSI atau apa tuh gitu kan. Ataukah indikator-indikator lain yang kita jarang pakai, misalnya Ichimoku dan sebagainya, yang lebih cocok buat kalian. Itu kan jadi beda lagi kan. Nah, apa yang terjadi dengan itu adalah kalian akan spare waktu lebih banyak untuk mengetahui hal itu. Tapi ingat, reward-nya apa? Reward-nya itu adalah ketika kalian dapat screener-nya, kalian udah tahu kalian cari mau saham kayak gimana, kalian tuh kan tinggal bisa dikerucutin. Jadi tinggal misalnya 50 saham, 10 saham, atau bahkan jadi 5 saham saja. Artinya ada 5 dari 700. Kalian nggak usah nyari sampai 700 saham, kalian benar-benar 700 itu, kalian klik satu-satu itu, yang tadi kita tekankan kali bahwa 700 itu, kalau kalian screening satu-satu, kan ada sahamnya sebenarnya bahkan nggak liquid kan. Kalau kalian bisa langsung nggak liquid dan bahkan udah ke suspend gitu. Kalau kalian bisa yang udah nggak gerak, benar-benar nggak gerak. Misalnya dengan top, misalnya kalian dengan gainer 4%. Kalau misalnya saham itu udah ke suspend kan nggak ada gain 4%-nya. Nggak gerak, itu kan udah ke filter gitu dong. Jadi kalian nggak usah capek-capek lagi ngeklik untuk saham yang sebenarnya nggak sesuai dengan kriteria kalian gitu. Makanya ada scanner atau screener sini untuk membantu kalian. Makanya kalian pun kalau mencari setelah pakai scanner bantuan itu kan kalian ada screener pribadi yang bahkan nggak bisa dipakai secara kayak gimana ya, kayak kita punya kriteria sendiri yang kayak misalnya breakout bentukan forming symmetrical triangle atau breakoutnya forming double bottom, itu kalian punya kriteria seperti itu kan mungkin belum ada fitur itu. Itu kalian harus dari 10 itu kalian cek kan mana yang breakoutnya kan. Di A nggak ada, di B nggak ada, di C nggak ada, di D nggak ada, di E nggak ada. Terus ketemunya di yang ke-9 tuh. Di sini baru ketemu. Daripada dibanding 700 dicari, dibikin list, nggak ada 700, itu belum tentu kalian ingat Uni udah atau belum yang atasnya. Jadi kalian bisa cek 2 kali ke belakang, jangan-jangan. Oh, ini udah tes belum ya? Balik lagi deh ke sini deh. Dari tes ke sini, balik lagi ke sini deh. Lupa, makin lama kan? List kebanyakan juga pusing. Itu juga pentingnya. Ingat reward-nya, itu tipsnya. Ingat reward-nya kalian, penemu screener yang baik itu apa? Reward-nya kan lebih besar dibandingkan daripada apa yang kalian korbankan. Bukan korbankan sih, itu kayak dedikasikan waktu kalian untuk mendapatkan itu, kayak gitu. Oke, semuanya. Semoga bisa menjadi catatan baik-baik untuk trader pemula di luar sana ya. Jadi harus sabar, harus konsisten, nggak boleh panik, nggak boleh ikut-ikutan market yang lagi tiba-tiba bergemuruh, atau misalkan lagi kalian ada FOMO nih, atau kayak psikologi marketnya tuh harus bener-bener dikontrol ya teman-teman semuanya kalau memang kalian bertekad untuk menjadi seorang trader gitu. Oke, semoga pembahasan kita di sore hari ini mendapatkan manfaat banget buat teman-teman trader di luar sana. Dan juga makasih banyak nih buat Mas Yusua sudah menemani kita di sore hari ini 45 menit, karena nggak kerasa sekali nih Mas, karena pembahasannya sangat seru dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Thank you banget ya Mas Yusua. Iya, kita juga terima kasih atas kehadiran teman-teman ya, untuk setia terus nonton kita selama 45 menit ini ya. Tanya-tanyanya juga cukup bagus.
benar-benar udah mulai kritis nih kalian-kalian ya. Iya bener. Sobat Philip semuanya, terus pantengin IG Live kita setiap hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5-an atau 4.45 ya teman-teman semuanya, karena tiap minggu kita akan ada pembahasan yang berbeda setiap minggunya. Jadi untuk minggu depan tentunya akan ada tema lain yang tentunya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik di hari minggu depan, di minggu depan nanti. Dan kembali ingin mengingatkan sedikit nih ya Mas ya teman-teman semuanya, bahwasannya di saat ini lagi ada penawaran, masa penawaran ORI 022, yang mana kalian bisa beli ORI atau obligasi negara retail di Poems ID. Jadi kalian bisa masuk ke aplikasi Poems ID dan masuk ke fitur Pro Bonds. Kalian bisa beli ORI dalam masa penawaran dari tanggal 26 September kemarin hingga tanggal 20 Oktober. Nah, 20 Oktober kalian adalah hari terakhir bisa membeli ORI 022. ORI ini diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin aman karena sudah berada di bawah pemerintah langsung. Kalian bisa membeli ORI minimal 1 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah. Nah, buat kalian yang tertarik banget untuk bisa diversifikasi portofolio, inilah saatnya kalian bisa beli instrumen investasi lainnya yang dijamin oleh pemerintah dan low risk nih ya tentunya. Nah, buat kalian kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram Talk to Philip terkait dengan ORI 022, nanti akan dijawab oleh Mimin kita. Mungkin itu aja ya informasi dari kita dan dari Mas Joshua. Tetap semangat teman-teman semuanya, tetap pantengin kita dan tetap jaga kesehatan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Iya. Joshua. Ya, Bye-bye. thank you ya udah hadir. Ya. Tuh.